Ya, selamat malam Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok ada Andiliani dengan NIM 100 324 0053 dan saya Natapindika Sujaputra dengan NIM 100 324 0007 dan teman saya Iqbal Rabani Purwanto dengan NIM 100 324 0029. Di hari ini kami ingin mempresentasikan tentang tema website kami yaitu Tekno Atlas yang dimana menjadi sebuah platform untuk analisis teknologi global yang mengintegrasikan antara data ekonomi makro dan warta teknologi internasional secara real time. Aplikasi ini kita dapatkan data dari integrasi API publik. Ada kurang lebih 5 API publik yang kita gunakan. Yang pertama itu REST Country API sebagai data dasar untuk negara, populasi, region, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada World Bank API, di mana di sana kami mengambil data indikator ekonomi seperti GDP, pengeluaran dan R&D, tingkat inflasi, dan pengguna internet. Untuk API yang ketiga kami menggunakan Hacker News, Algolia API, di mana di sana kami mendapatkan warta tren startup dan teknologi global. Di API yang keempat kita menggunakan Dev2 API, yang di mana di sana kita mendapatkan berita komunitas mengembangkan perangkat lunak secara internasional. Dan yang terakhir kami menggunakan Specialized News API, di mana informasi terkini mengenai teknologi antariksa kami dapatkan. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Iqbar, Pak. Terima kasih. Oke, nah saya di sini akan menjelaskan untuk bagian yang ketiga yaitu fitur utama dan analisis backend. Untuk yang pertama itu ada dashboard yang dinamis, menampilkan profil teknologi berbagai negara yang dihasilkan dari penggabungan data API dan database internal. Lalu untuk yang kedua, analisis komparatif tabel perbandingan ekonomi makro yang datanya dihitung dan diformat secara dinamis. Lalu untuk yang ketiga, machine learning forecasting menggunakan scikit-learn untuk memprediksi potensi pertumbuhan ekonomi berdasarkan skor maturitas teknologi dan data GDP dari API. Lalu untuk yang keempat, agregator warta menggabungkan berita dari 4 sumber internasional berbeda ke dalam satu tampilan terpadu. Lalu untuk yang terakhir, itu ada peta inovasi, visualisasi lokasi pusat teknologi dunia menggunakan Live.js. Lalu untuk yang keempat, di sini ada syarat teknis, yaitu frameworknya itu menggunakan Flask atau itu dari Python. Lalu untuk library API-nya menggunakan request. Lalu untuk template engine menggunakan Jinja 2, HTML, template Flask dengan looping dan kondisional. Lalu untuk tampilannya menggunakan card, table, dan navigasi sederhana. Lalu untuk data dinamis, semua data diambil dari API dan diproses di server. Lalu untuk yang kelima, cara menjalankannya itu menggunakan pip install min requirement itu untuk menginstal requirement yang ada di dalam file .txt-nya itu. Lalu bisa dijalankan dengan menggunakan perintah Python app.py. Lalu dan terakhir itu bisa diakses di lokal server yang portnya itu 5000. Lalu di situ ada screenshot websitenya. Baik, Pak, untuk Oke, mungkin presentasi sekarang lab product akan dilanjut oleh teman saya dari Mas Andiliani. Oke, baik. Ada suaranya nggak, Mas? ya ada. Oke, kita langsung ke sini ya. Malah, ini gimana ya? Taruh di sini aja lah. Oke, ini nama proyeknya ya Tekno Atlas. Soalnya yang bikin kita sih, kalau bikin proyek suka namanya suka ini, iseng-iseng, asal-asalan. Apa sih Tekno Atlas? Eksplorasi ekosistem inovasi dunia. Itu platform analisa strategis yang menggabungkan data ekonomi real time dengan profil teknologi nasional untuk memprediksi masa depan ekonomi global. Nah, di sini kita ngelihat nih ada beberapa negara. Ini bisa jadi untuk analisa data juga.
termasuk deep learning, machine learning. Nah, kita coba lihat Indonesia. Lihat profil teknologi. Kita cuma karena proyek ini tuh menganalisa teknologi-teknologi yang sedang dikembangkan di uh, tiap negara. Kita bisa analisa dari sini. Contoh nih, uh, Indonesia. Inovasi di Indonesia apa aja? Ini ada data real time, uh, World Bank API. Dia manggil API ya. Di sini ada keterangan nih data real time-nya. Ibu kotanya Jakarta. Oh, Indonesia itu ibu kota Jakarta. Mata uangnya apa? Rupiah. Populasinya berapa? Di sini kelihatan. Ya kan? Nah, terus ada wilayah. Oh, Indonesia itu wilayahnya Asia. Ada skor mortalitas, R&D expenditure, internet user, laju inflasi, apa kayak internet user tuh, pengguna internet di apa di Indonesia. Berapa persen dari total populasi di Indonesia? Untuk satu apa 1.396 miliar itu prediksi pertumbuhan. Sini Indonesia itu ada prediksi pertumbuhan ke depan 5 apa 5%, 5%, 23 5,23%. Terus ada indikator sains dan teknologi. Dan di Indonesia itu ada berapa penulis ilmiah baik itu dalam jurnal, artikel, penulisan-penulisan ilmiah, lebih ke artikel sih. Sini kelihatan 31 berapa nih? Ya segitulah. Ada stabilitas sosial ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia yang sekarang nih, stabilitas sosial ekonomi 3,24%. Kita bisa ngeliat datanya di sini. Untuk maturitas digital tuh hasil dari sini ya. 3,24% itu di sini. Yang apa namanya yang kosong kekurangannya. Terus ada pusat inovasi. Pusat inovasi ada di Bandung, Digital Valley, ada Jakarta Tech Hub, ada Solo Tekon Park, sama IKN Digital Hub. Kalau kita ngelihat nih, Intisari nasional, Indonesia itu sedang melakukan transformasi ekonomi besar-besaran, kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih datanya dari sektor teknologi Indonesia itu apa? Oh, dari energi ada hilirisasi nikel dan baterai EF. Terus ada ekosistem finance logistik, ada smart farming, ada Satria Satu Connection, dan di sini kita bisa ngelihat perusahaannya, perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, ada namanya peta inovasi. Peta inovasi itu kita lihat nih di sini. Misal ini negara mana ya? Oh, Israel. Israel Israel itu negaranya lebih fokus kemana arahnya? Cyber security teknologinya. Terus kita lihat India. Oh, IT service dan space. Kalau misalnya ngelihat di sisi Eropa, ada Prancis fokus pada AI dan green tech. Ke Amerika pindah lagi eh, fokus ke semikonduktor semikonduktor dan AI. Kita lihat ke sini di Jepang ada robotika dan precision engine. Nah, kok kita bisa tahu gitu, ya kan? Kok bisa tahu kalau negara ini sedang fokus pada robotik atau precision engine? API yang dipanggil tadi itu bentuknya beberapa berita di Warta Tekno dari jurnalis, dari beberapa jurnalis ya, jurnalistik. Di sini ada The Verge. Ini tuh sebenarnya situs apa situs-situs berita internasional. Nah, terus dari artikel artikel ini sebenarnya dipanggil dari situs-situs mereka sih pakai menggunakan API kayak DFTO itu kan
API, menggunakan API, ngambil si database-nya. Kita bisa ngeliat nih, sumber wartanya dari mana. Ada Hacker News API, ada dev.to API, ada News API Mirror, ada Specific News API. Dari sini sumbernya. Nah, kita kalau pengen lihat berita lengkap nih, bisa baca selengkapnya. Nah, langsung lari ke situsnya mereka. Tuh, beritanya kayak ginian. Kita suruh baca berita. Jadi si tugasnya API itu dia baca nih apa berita di beberapa berita ini, analisanya kita analisa, bisa dibaca ya. Oh, oh. Nah, data-data berita-berita itu, berita-berita internasional itu, terdapatlah data-data seperti ini. Dapat data kayak ginian, bisa analisa dari berita-berita kayak gituan. Contoh nih ke Amerika deh, lihat profil teknologi Amerika. Prediksi pertumbuhannya 2,87%. Di sini dari sektor teknologi ada perusahaannya apa, OpenAI, Microsoft, Nvidia. Oh, ternyata Microsoft, Nvidia sama OpenAI itu perusahaan di Amerika kayak gitu. Jadi bisa tahu. Kita aja sih Mas dari terus ada analisa juga eh kok analisa komparatif global. Kita di sini bisa ngelihat nih total GDP-nya, populasinya, RND, GDP, ada inflasinya berapa persen, prediksi masa depan, ML, machine learning. ML itu singkatan dari machine learning ya. Bisa memprediksi terus aksi. Kita bisa ngeliat detail nih. Source Korea misal, detail. Di detail tuh bisa kita klik. Kebiasaan delay. Nah, profil inovasi source Korea. Tuh detailnya kayak gini. Ada perusahaan apa aja. Terus pusat inovasi di Korea itu apa? Daerah mana? Digital kayak gitu sih. Kita bisa ngeliat daerah-daerahnya di sini. Sekian aja Mas. Terima kasih waktunya. Kelamaan ya. Ya, Kembali lagi sudah cukup. ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian Pak presentasi dari kelompok 5. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih Pak.